Halo, tes, tes. Tes. Gue bocor nggak? Bocor banget nggak? Enggak sih, Han, aman. Nggak ya, lumayan ya. Heeh. Oke. Gue pakai mic soalnya. Gue pakai mic glowing. Habis apa? Habis cuci muka. Malam, Mbak. Malam, Malam, Mas. malam buat. Malam, Malam Mas. buat. Tuh, gue Mau share-share. tinggal login. Share-share dulu. Share di tele lah, Han. Juga link yang mau Apa sih? nonton. Link apa? Link ini lah. Oh, ini gimana share-nya? Bentar, bentar. Oh, gue ini aja deh. Tolong pasukan baca cat. Tolong dipom-pom grupnya. Oh, ntar ada ini guys, ada tamu. Tamunya diancam dulu baru bisa. Malam semuanya. Cici Fani. Shinovi Mana pakai baju siapa merah, tuh? nanti ada yang komplain. Ya, Oh biarin aja iya tuh bener tukang sih. komplain. Tapi bang, kita sambil Arvin mana ikut? Tiba-tiba hilang. Lagi ngurus Mana anaknya nih? kan. Koko. Kita Koko sambil Arvin. ini ya Ci. Gua hari ini marketnya anyep banget ya. Aduh, boring banget kan. Naik boring banget. Iya, terus mau libur. Plus juga Ini gue sampai sediain ini. astaga. I need a good Di drink. I need gue a good drink. gue juga I need a good drink, guys. It's been a hard day. hari ini ini ya berat. Hari ini kita ada tamu Bosen sih spesial ya, ya, Han. lebih lebih ke bosen. Kita ada tamu spesial sih hari ini. Ya, dibilang jelek sih sebenarnya 2 hari ini enggak ya, cuman ya boring Buat aja. hari ini ya, boring, boring, lebih ke boring sih. Buat orang yang kayak gue, boring kan. Mm-mm. Ya, gambaran market hari ini merah. Yes. eh Hari ini Nanya foreign kok, flow, foreign flow outflow 225 miliar. Nih kita nanya nanti kok. mm-mm. Private placement efeknya apa ya ke saham bersangkutan? Eh, yang jadi private placement itu orang akan lebih kurang suka karena itu kan eh, apa private placement itu kan enggak semua orang dapat ya. Nah, biasanya tuh akan jelek itu yang pertama dilusi. Jadi orang yang misalnya kayak biasanya private placement itu kan orang tertentu yang masuk ya. Jadi nggak Mm-mm. semuanya gitu, nggak semua dapat nggak seperti RI. Kalau RISU itu semuanya dapat. Nah, private placement itu segelintir orang yang dapat, akhirnya apa? Orang yang nggak dapat ikut eh, private placement-nya itu efeknya adalah saham yang dia pegang tuh terdilusi. Jadi orang tuh cenderung menghindari eh, private placement kayak gitu. Kecuali private placement-nya yang Untuk masuk siapa bagus. Nah, itu mungkin bisa jadi nilai plus lah. Cuman kalau enggak umumnya agak-agak menghindar sih. Market tuh jauh lebih apa? Lebih memilih stay away gitu. perlu dilihat sih tujuan private placement-nya Ya apa. itu Kalau juga untuk itu juga. ya kalau untuk ekspansi bisnis itu positif, tapi biasanya ya short term-nya negatif karena kan itu kan ditujukan untuk investor tertentu. Private placement jadi untuk investor tertentu bukan untuk publik semua yang apa bisa ikut. Jadi ya yang pemegang saham lainnya bisa mengalami terdilusi Ah, sahamnya. betul. Tapi efek jangka panjangnya kalau dia buat ekspansi bisnis sih bakalan bagus. Private placement Iya. tuh ya ada. Oh ya udah pasti ada standby buyer karena kan itu memang ditujukan untuk investor tertentu. Betul sekali. Terus Mana nih Coco Arvin kemana Coco gimana Arvin ya? lagi sibuk ngurusin di sebelah. Lagi sibuk dia. Hari ini ya tadi ya ISG koreksi 225 miliar in outflow. Eh, Apakah BBCA-nya masih ada outflow? Oh, BCA-nya oh hari ini enggak terlalu. Transaksi juga kecil ya hari ini banking-banking
Masih nggak terlalu besar. BMRI. Anjay. Halo, Koko Anjay. Koko Nelson. Nanti kita cheers lagi, Koko. Antam. Ini kita sambil jawab dulu lah, sambil nunggu Arvin Iya, dijawab nyanyi dulu. dulu. eh Info Antam. Antam harusnya targetnya udah hampir nyampe sih. Dan udah koreksi. Kemarin di persimpangan, hari ini koreksi, jadi sangat wajar. Mungkin dia akan retrace sekitaran mungkin 3.300 kali ya. 3.300 sampai 3.200-an. Itu mungkin akan jadi supportnya. Yale Goods. Oh ya, kita Kita harus bikin. kita nggak mau panggil gestarnya dulu. Belum, ini lagi katanya lagi di tempat mertua. Itu orang yang banyak alasan dong, Ci. Oh, banyak alasan tuh. Eh, Emang di tempat mertua nggak bisa live? nah itu dia makanya. Ah, Antam ya. eh, Ya, kemarin udah kena kan oke. area 35 situ ya. Ini ya. 3.500. Wih, cakep. Si Anjay cakep. Wih, Si luar Nelson biasa. TP Antam. Wih, punya Hebat Antam loh. juga ya. Kan Hebat biasa loh. sahamnya judi-judi semua. Hari ini ada news apa ya, Ci? Hari ini ada. Bluenya, bluenya film Blue. Hari ini newsnya itu Nadim. Oh ya, Yang newsnya rame Nadim Nadim, akhirnya ditangkap ya. Nadim ya kena kasus ya kan dan pakai pengacaranya Hotman Paris. Nah, seru kan dibahas. Wah itu rame sih. Rekom apa? Gimana nih penggapannya pada Gimana? kemarin Seminggu ini, eh, iya. demo dengan adanya demo terus udah gitu kan sempet anjlok ya, lumayan Ah, anjlok ya ah, sahamnya karena ya market biasa lah dengan menghadapi ketidakpastian begitu kan kondisi yang ya lumayan mengkhawatirkan lah ya. Kan maksudnya yes, impact-nya kalau itu berkelanjutan kan bisa jadi resesi. betul sekali. Ini Apakah nggak pengalihan isu Nadiem menjadi tersangka bisa iya bisa enggak ya? Gue bisa bukan iya bisa pengamat enggak. politik, Ya. takut salah ngomong. Nanti kita tanya gestar kita lumayan jago soal itu, Ci. Nah iya, kacamatanya sama ya dong, kita kan kompak selalu. Kompak sekali. Gue mau ganti kacamata. Udah lama banget. Masih hold Pani CBDK coach. Pani gue nggak ada. CBDK masih. Iya nih, Um, Mas. Kok masih Ino sih? Si Arifin. Iya bisa jadi pengalihan isu. Tapi itu gue rasa kayaknya, tapi nggak tahu sih, gue nggak terlalu ngikutin Cina yang kasus Nadim. Apa kan pengadaan laptop kan. eh jadi so far sih sebenarnya seminggu ini tuh eh banyak orang yang di awal awal apa awal minggu tuh Ci, hmm, eh, mengira ISG bakal trading halt gitu. hmm, Tapi kan ternyata kan nggak kejadian gitu. Nah, hmm, sebenarnya yang bisa kita ambil ya pelajarannya itu adalah sebenarnya adalah gimana cara kita ngontrol fear sih. Kalau aku ya, bilang kayak gitu tuh lebih ke ngontrol fear gitu. Nah, gue tuh lagi-lagi gue tuh dapat poinnya adalah ketika once, jadi kuncinya gini, market itu akan bereaksi atau sorry, ketidakpastian di market itu akan mereda itu kalau misalkan ada satu pernyataan. hmm, Mau itu pernyataannya jelek atau buruk, yang penting ada kepastian, itu udah kuncinya. Pasti nanti nggak akan bakal kejadian yang misalnya terjun sampai hal gitu, nggak, itu nggak akan gitu. Beda cerita sama ketika kasus tarif dagang, yang kan kita baru kena efeknya setelah buka lebaran. Nah, itu adalah akumulasi dari ini, dari kita libur kan. Itu makanya begitu
setelah Lebaran kita opening langsung gap down terus halt. Nah, itu kalau itu case-nya berbeda. Tapi kalau yang case yang kalian ketemu aja case yang seperti begini ya. Itu tuh Hmm. biasanya kuncinya adalah kalau kasus saat ini itu adalah soal politik. Nah, begitu pemerintahnya atau melalui Pak Prabowo sebagai presidennya itu mengasih statement, itu udah menurut gua udah kunci ISG-nya nggak akan sampai halt gitu. Meredam lah, Kalau meredam, meredam, ya meredam. meredam, Hmm. meredam. Ya kemarin Jadi gue juga ngerasa ya fear-nya berasa sih mulai dari hari Jumat ya hanya sebenarnya ya ya. ya itu udah demo Dari kan. ya dari Jumat itu kan udah demo, suasana udah memanas. Justru di hari Jumat itu banyak yang jatuh berguguran, tapi kayak di akhir sesi 2 ya sempat Mm-mm. mantul, mantul terus mulai terus turun lagi kan, kempes lagi kan. Tapi Ya gue kayak juga ngerasa kayak situasinya sebenarnya kayak tuntutannya itu lumayan lumayan terkendali lah ya, ya situasi yang terjadi saat itu. Memang menurut gua pribadi gitu berbahayanya di Indonesia itu gampang sekali disusupin provokator gitu kan. Dan ya ada trauma tersendiri dari masyarakat waktu kejadian kerusuhan tahun 98 itu udah menyisakan sedikit trauma. Jadi kondisinya saat itu lumayan mengkhawatirkan lah ya. Tapi ya setelah kita ikutin berita, lihat sekeliling, ternyata kayaknya nggak mungkin kejadian seperti 98 gitu. Gue sendiri ngeliatnya gitu ya. Gue nggak merasa nggak. ini akan seperti Mm-mm. seperti itu gitu. Which is sekarang masyarakat udah lebih pinter lah ya. Terus udah Ya gitu ya ada sosial media gitu yang sounding. Which is sosial media bisa jadi dua mata senjata ya, bisa bisa jadi positif, bisa ya jadi ya betul. negatif kan, Mm-mm. Mm-mm. ya kan. Dan banyak yang dimanfaatin jadi provokator lewat konten-konten. Tapi ada juga yang maksudnya yang justru ngehalang ngehalang itu terjadi kan. Jadi kan masyarakat sekarang yang lebih pinter lah ngefilter mana yang buzzer, mana yang hoax gitu kan segala macam. Which is kelihatannya dan di kondisi di Sabtu hari Minggu ya banyak tuntutan yang rasanya pemerintah memang mau nggak mau terdesak untuk memenuhi karena impact-nya Memenuhi terlalu ya besar ya karena udah ya jadi sorotan internasional juga. Gue di Taiwan sendiri isi berita aja tuh berita tentang Indonesia semua, itu udah gila ya banget sampai kayak orang-orang sini tuh bener-bener pay attention gitu what's happen to Indonesia. Nah jadinya gue ngerasa kayaknya Senin kalau gap gue udah siap dua skenario sih. Kalau dia gap down dalam, gue memang udah plan untuk berani beli nampungin barang-barang yang udah gue incer gitu. Tapi kalau ya dia gap up, kalau dia gap up karena pantulan hari Jumat kemarin, gue akan jualan dulu jualan. gitu, jualan dulu gitu. Yes yes yes. Jadi sebenarnya kuncinya adalah, dan ini gue udah terakhir seminggu ini gue suka ngomong, kuncinya adalah sebenarnya di cash sih. Kalau cash lu kan sebenarnya kalau kita lihat ya secara ISG pun kan udah agak susah naik ke atas ya, satu secara teknikal. Nah, di Hmm. saat itu pun sebenarnya di kita pun juga udah mulai ngurangin posisi lah gitu. Mulai ngurangin Hmm. posisi, jadi ada cash gitu. Nah, cash itu Ya. sebagai menurut gua adalah faktor psikologi yang paling paling ini ya, paling berpengaruh gitu. Jadi kalau ketika lu punya cash, lu itu akan lebih siap menghadapi misalkan marketnya turun, crash gitu. Ketimbang lu tuh nggak ada cash. Nah, itu yang lebih pusing. Nah, itu kebanyakan orang itu soal pengaturan case-nya itu yang masih mesti dipelajarin lagi sehingga ketika lu ketemu nih ada sesuatu katakan masalah seperti kemarin, itu lu bisa bisa lebih tenang kalau lu punya cash gitu loh. Punya cash itu Ya. akan jauh lebih tenang. Menurut Gitu. gue kuncinya balik lagi ke psikologis ya, psikologis dan baik itu menurut gue psikologis itu tuh sangat-sangat penting karena Mm-mm. cuman kita yang bisa ngontrol fear and Jadi greed. kita Ya, jadi dua dua option menurut gue. Either kita yang dikontrol by our fear and by our greed, or we control the fear and the greed, gitu kan. ya Maksudnya di market segitu, di kondisi seperti itu wajar wajar untuk ada rasa takut.
Tapi kan rasa takut itu kita bisa bisa pilah lagi ya, kita bisa Ya. pikir lagi ya, apa yang menyebabkan rasa takut itu. Rasa takut itu beralasan apa enggak gitu kan. Kita bisa list down. Dan gimana caranya untuk memanage risk-nya gitu kan. Kalau kita takut, cara manage risk-nya gimana? Ya termasuk juga ngikutin berita sih. Maksudnya ya orang kan tadi ada yang nanya tuh ya, gimana tanggapan orang Taiwan terhadap apa yang terjadi di Indonesia? Jujur, gue biasanya tuh sangat-sangat bangga ya. Gue masih pegang paspor Indonesia dan gue masih sangat bangga lah gue menjadi warga negara Indonesia. Tapi kejadian kali ini lumayan lumayan agak malu. Agak malunya tuh dalam artian kayak kita tuh jadi warga negara Indonesia, government lu tuh ya korupsinya sangat-sangat parah sampai sedemikian rupa. Tapi kayaknya nggak ada yang bisa kita lakukan gitu. Sedangkan kita udah tercekik bayar pajak dan segala macam. Nah, sedangkan mereka kan pasti kan orang sini ya compare sama negaranya gitu kan. Ketika di sini justru surplus, surplus pajaknya itu tuh surplus dan Hmm. itu dikembalikan merata ke semua rakyat. Jadi semua orang yang bahkan anak di bawah di atas 13 tahun pun berhak mendapatkan. Jadi satu orang dapat sekitar 5.500.000 rupiah. Itu pengembalian dari surplus pajak. Nah, em, kita semua tahu lah, negara hampir ya semua negara pasti ada korupsi lah di pejabat gitu ya. Pasti nggak mungkin ada yang sama Nggak ada sekali yang bersih. bersih. Ya. Iya, tapi tingkat greedy-nya di Indonesia itu udah sangat-sangat berlebihan sih. Maksudnya ketika tingkat kesenjangan sosial antara pejabat dan UMR itu hampir lebih dari 30 kali. Itu udah sangat-sangat berlebihan. Kalau di sini tuh sekitar ya 2 kali 3 kali lah, which is still make sense. Hmm, Cuman hmm, bedanya hmm. jadi gini, kalau lo kerja di government di sini dalam artian benefitnya itu benefitnya itu tuh jadi kalian lebih punya stable job. Jadi kemungkinan untuk di PHK itu hampir zero. Jadi lo misalnya udah bisa berhasil masuk ke dalam government, itu kerjanya bisa di keep sampai long term. Jadi stable income, stable job, stable career gitu ya. Bahkan ketika nanti udah pensiun, dapat tunjangannya segala macam tuh dijamin semua sama Oh, pemerintah. But udah jelas. but untuk masuk jadi pegawai pemerintah di sini tuh tesnya susah sekali. Jadi orang sini untuk itu tuh ibaratnya karir yang lumayan lumayan dikejar dan dicari. Jadi dia mesti study banget gitu, baca buku ya. Gue punya saudara dan punya temen yang memang dia nguber untuk masuk ke government itu bisa berapa kali coba, berapa kali fail tesnya, harus belajar, which is berarti ketika udah berhasil masuk berarti ada kompeten, nilai kompeten. Jadi karena ya benefitnya banyak, dia kompeten dan itu kerja. Cuman ya benefitnya memang kerjanya lebih nggak lembur, nggak perlu sampai lembur-lembur gitu, lebih working hour-nya lebih reasonable. Terus kalau dia punya anak semua tuh lebih ini, lebih terjamin. Makanya pada ini. Tapi mereka kerja, beneran kerja gitu. Ada result yang dihasilkan masyarakat. Jadi even ada news tentang pejabat ini korupsi, ada juga di Taiwan pejabat ini korupsi. Tapi ya udahlah gitu, masyarakat memang komplain, demo juga sama, tapi nggak sampai gimana karena kita tetap merasakan hasilnya gitu loh. Maksudnya negaranya aman, sistem national health insurance-nya berjalan dengan baik gitu. Tapi ketika itu terjadi ada satu pejabat yang korupsi dan dia ke blow up di publik, itu tuh langsung sangat-sangat malu. Mereka sangat malu dan langsung mengundurkan diri dengan tertunduk. Which is itu yang kita harapkan terjadi di Indonesia, bener nggak? Ya. Oke lah kalian jadi pejabat gitu ya dengan gaji dan segala fasilitasnya mau digaji berapa tinggi nggak apa-apa, it's okay. Tapi tunjukkan kinerja dong. Balik lagi kayak kita misalnya jadi bos, kita mau hire hire worker gitu, hire staff gitu ya. Selama staffnya itu kompeten, punya ilmu dan kredibilitas dan kompetensi yang sangat bagus, kita willing to pay. Kita willing to Yes. pay kan gitu maksudnya. Tapi ya balik lagi ada KPI yang harus dipenuhi, harus ada kinerja yang ditunjukkan gitu. Hasil result kerja lu tuh apa gitu, harus bisa ditunjukkan. Kalau ketika itu nggak ada hasilnya, nggak ada itu ya harusnya dipecat gitu. Ataupun lu mengundurkan diri secara malu, tertunduk malu gitu karena lu membuktikan bahwa lu nggak punya kredibilitas sama sekali. Dan ya lumayan memalukan di Indonesia ketika yang dicari ijazahnya Pak Jokowi, ternyata yang ketemu ijazahnya Syaroni. Malah nongol hasil hasil ujiannya. Iya, dan maksudnya dengan nilai yang segitu jeleknya. Maksudnya
Sedangkan berarti warga negara Indonesia banyak lain yang lebih berkompetensi untuk jadi wakil rakyat. Karena ya bisa pakai ilmunya, bisa pakai skillnya, bisa pakai knowledge-nya, wisdom-nya, and everything untuk membangun negara Indonesia. Ya, betul. Nah, kok Jadi jadi sebenarnya politik nih? Kok jadi orasi politik tiba-tiba gini? jadi orang. Gini, Vin. Gimana, Vin? Sehat, Vin, Oh, aman? sorry, gue baru baru masuk biasa, masih ngurusin Nah, anak. Udah jadi aman gimana, belum? Vin? Ya masih sih, cuma ya oke lah. Kan udah ini kan podium kan akan live setiap setiap minggu kan. Jadi Ya. Iya. ya it's okay. Jadi ya tadi perasaan dari tadi gue dengar kok marah-marah terus soal Taiwan Iya. ini. Bingung Hari gue Orang ini aja. market kan merah, jadi agak emosi sih. Oh gitu. Nah, Ya ya ya. Jadi mau bahas tenang. apa? Tapi gue dulu di Taiwan pun gue jadi sukarelawan volunteer untuk pemilu segala macam. Gue masih berjiwa nasionalis banget loh. Gue Oh, ikut daftar jadi volunteer and everything. Tapi sekarang gue udah bener-bener kayak nggak habis pikir sama politik Indonesia. I cannot get it. Bener-bener gue nggak bisa. Itu bikin gue sakit kepala terakhir kemarin ini mengikuti politik Indonesia. Bukan karena gue nggak cinta Indonesia ya. Bukan karena gue berusaha ignorance. Tapi gue makin sulit untuk memahami politik yang terjadi di Indonesia bahwa semua twisted banget gitu, orang ini bisa jadi gini, orang itu, dan itu I just cannot get it. Then I think politik really not for me. ya gimana ya? bentar, gue Lucu, salah fokus. Gue salah fokus, Vin. Itu ada yang nanya, lucu Ci. aja sih. Itu ada Kenapa? yang nanya, Ci, katanya. Itu minuman ada logo MUI-nya nggak, Ci? Mau minta Mohon maaf, sedikit. karena hari ini marketnya merah, terus gue banyak pusing, gue butuh, just need a good drink supaya lebih lancar ngomongnya. Ci, tapi gue baru sadar ya, Ci. Kan kita lagi Ya, review yang video kita kan, YouTube kan. ah, ah. Gue baru Hmm. nyadar, oh ya lu lagi kurang minum sih. Hmm. Lo kayak ada masanya lu ngeblank gitu loh. Iya bener, gue Bener. kalau gue gak bisa kayak ngomong terlalu banyak atau mendengar terlalu banyak dan gue bakalan ada blank moment gitu. Iya, iya, iya. Waduh, Gitu, Vin. Bro Danwin ini nih nyebut emiten nih, bahaya nih, Wah, kode nih, kode. bahaya nih, Kode Bahaya kah? nih. Kode kah? bahaya nih. Blue Ji. Nah, Ini jus anggur kok nggak ada yang salah kan minum ini? Jus anggur, hmm. iya, iya, iya. Iya. gue But, Mana, but, mana by the way, rotinya? tadi ada yang nanya soal BCA ya itu. Itu kan sebenarnya udah diklarifikasi kan. Jadi udah Iya, beres. iya. No need to worry lah. Nggak mungkin Mm-mm. lah. Itu kan hmm, udah tahu kan maksudnya. Kan itu mau nawarin suruh beli bonds-nya lah, Patriot Bonds. lo mau mancing gua apa gimana nih? Hah? Ya Nggak, iya tadi Gua ada yang dong. soalnya nanya, Vin. Ya gua itu soalnya nggak dah. ditelepon nih, Itu dia, Vin, Mas. maksud kita. Mau agak Ditelepon sama Pak mancing-mancing Yaya dikit ya? lah. Tolong Pak, konten udah kapan Pak? Afin Berarti ini itu bahaya baru ya. lewat. Kayaknya Afin ini suka ditelepon-telepon loh, kayaknya. Iya, Vin, gue lihat hati-hati loh lu. Ya Coba cek dulu gimana ya? depan rumah lo ada tukang bakso nggak? Ya gimana ya? Gua juga kadang bingung juga gitu ya. Maksudnya ini di belakang layar lah ya. Sering gitu loh. Maksudnya ya itu kan maksudnya bukan opini kan. Maksudnya semua orang juga sudah memberitakan itu gitu loh. Terus Mhm. ngapain gitu loh? Ya Iya, udah iya, gitu. betul. Maksudnya ya itu kan sudah terjadi. Anyway semua orang sudah membicarakan. Ya sudah gitu loh. Tapi itu Ya sekarang mungkin dianggap dianggap ada kekhawatiran menimbulkan spekulasi atau menimbulkan kepanikan di retail gitu loh, Vin. Gak boleh gitu dong. Ada kalau punya gue ya. ada logo MUI-nya ada. Gue juga ada Hmm, kok logo MUI-nya. hmm, gitu. Jadi jadi kita mau bahas apa? BCA yang diakuisisikan udah beres. Terus Udah apa lagi? beres. Nah, itu terus ada yang soal Patriot Bonds. Kayaknya kemarin Hmm. kita udah bahas kan ya? Ya Patriot Bonds kan kita sudah bahas. Intinya kan ya kalau gue bilang kalau misalnya gue ditawarin Patriot Bonds atau government bond ya gue sesimpel bilang bahwa ya gue butuh return yang lebih tinggi, ngapain gue masuk Patriot Bond gitu kan. Berarti kan Patriot Bond is just for patriots gitu.
gitu. Ya, Dan kebetulan gue bukan Nah, patriot lu gitu. bukan patriot. Kan patriot, proklamasi, lu bukan patriot. sedih, sedih ya berkorban. Tadi, eh, tadi seharian bentar, bentar, bentar. nyanyi. Bentar, gue clarify dulu. Sorry, gue clarify dulu. Gue sudah Hmm. jadi patriot ya dengan menjual US dollar dan beli IHSG. Awas kalian. Cie, kita tepuk Cie. tangan. Belinya Itu BCA ya, nggak? Belinya belinya BCA nggak? BCA. Aduh, nanti kalau gua komen nanti ditelepon lagi. Jadi mending nggak usah deh. Aduh, hati-hati loh, nomor rekening lu diblokir ntar. Iya, bahaya juga ya. Ya, tapi Iya, BCA masih is a good bank lah, masih worth it iya buat betul. dibeli lah. By the way, Hmm. soal Patriot Bonds itu, ya kalian jangan lihat 2% dan 2% itu bukan, maksudnya itu bonds diterbitin tuh bukan selayaknya government bonds yang ngasih return yang besar. Jadi tujuannya tuh bukan bukan buat kita lah intinya kayak gitu loh. Ya, yang perlu kita bahas kan sekarang kan dananya Dana itu hasil lari kemana? itunya lari kemana? Dana Ya, itu yang itu paling yang kita penting perlu. sih sebenarnya. Ya, itu kan kita perlu bahas kan. Kan sekarang kan larinya ke, aduh, kalian baca konten gua aja lah. Pokoknya intinya itu akan lari ke waste management dan segala macam kan. Kira-kira yang terdekat siapa, terus kira-kira allotmentnya berapa dari sekian T itu, ya sudah kalian hitung aja sendiri. EBT, EBT-an. Atau Ya, iya. Sebut saja dia EBT Toba. sebut saja Danau Toba Ah, atau PGO sebut ah. saja, ya PGO kan? udah mulai menarik loh. PGO udah mulai menarik buat gue. Cuman gue belum. Gitu ya. Oke, Gue ya, gue gue punya pertimbangan gini nih. Mau belanja ini agak-agak kayak apa ya? Nanggung ya. Which is di Taiwan ini tuh lagi ghost month. oh iya. There is a belief gitu ya. Ketika ghost month itu tuh biasanya Agak apa nggak bagus untuk melakukan apa-apa lah gitu, nggak bagus buat eh, buat bisnis, tapi jadi kayak karena belief yang percayanya gitu kayak semua setan dilepasin gitu, keluar tapi ya. ya gue sih anak Tuhan, orang percaya, jadi kita percaya berdoa aja, tapi maksudnya suasananya everythingnya lebih nggak enak aja, which is ya marketnya juga nggak enak kan, dan kalau historical by historical bulan September itu kan lebih cenderung koreksi ya marketnya ya. Hmm. Ya, jadi ya posisi mau belanjanya sekarang agak agak bingung. Serba salah, terus Hmm. ditambah ada long weekend, besok libur kan. Besok Hmm. libur. Terus udah gitu ada deadline yang tuntutan 17+8 itu, ya kan. Ya, Jadi kayak kayak apa ya, market ya masih menunggu segala kepastian gitu kan. Betul nggak? ya, oke. Nah, terus oke, Um, itu kita sudah bahas soal demo-demo segala macam kan. Yang lagi in belakangan itu kan saham emas ya. hmm, Mungkin mungkin kan kalau kita cerita sekarang harta, terus ada PSAB, ARCI. Meskipun PSAB ARCI sudah jalan duluan ya sebelum Yes. sentimen emas itu muncul. Tapi BRMS, harta itu kan baru jalan mungkin 2-3 hari ke belakang lah kencengnya gitu. Nah, hmm. nggak tahu menurut kalian apakah emas ini akan menjadi sesuatu yang akan bagus sampai, let's say kita kan sudah ngomong ini kan sekarang udah Q3 ya, berarti kan Hmm, ini kita sudah masuk ke Q4, which hmm. is kalau misalnya kita cerita Q4 apakah ini akan menjadi menarik lagi, karena juga MDKA kan juga akan meng-IPO-kan anak usahanya juga kan yang bergerak di bidang emas juga gitu kan. Tapi Hmm. nggak tahu menurut kalian gimana gitu. Gua nanti akan share view gua sendiri gitu mengenai emas ini gitu dan kenapa harga emas belakangan naik. Gimana? Menurut gue sih masih masih menarik ya. Dan Oke. gue rasa meskipun ada koreksi, Hmm. koreksinya harga emas itu tuh nggak sampai apa ya, nggak sampai rusak lah, nggak sampai rusak harganya. Which is kalau Oke. masih termaintain di harga sekarang, harga emas masih di ketinggian seperti ini, harga barang apa saham-saham yang gold related menurut gue masih menarik. Oke. Mm. Oke. Gimana Han? Kalau gua lihat tadi lu nanya ya, kenapa kenapa saham-saham emas masih naik ya? Iya, betul. Kalau gue bilang kayaknya eh, lebih ke karena ketidakpastian sih ya. Tapi gue, Oke. tapi maksudnya, tapi itu bukan salah satu faktor utamanya sih, menurut gue sih. Cuman gue Ya, belum, oke. cuman kalau lu bilang eh,
di antara emiten yang emiten emas yang ini ya, gua nggak tahu tapi kalau yang hulu ya. Tapi yang hilir kan kayak harta, harta kan termasuk yang hilir kan. Harta, Ya, ya kan harta. Antam tuh termasuk hilir ya. Antam itu perdagangan emas. Jadi dia basically nggak manufacture, tapi dia cuma trading. Trading. Makanya Oh kenapa iya. marginnya dia kecil. Ya, ya. Nah, gue tuh cenderungnya melihat justru kayak yang hilir lebih lebih bagus, bukan lebih bagus, tapi bisa dipastikan bagus lah kayak gitu. Karena Hmm. aware orang terhadap emas itu dari awal tahun, apa ya terkait kemarin kena apa soal tarif gitu ya, itu yang emasnya larinya kenceng banget. Jadi harusnya itu yang men-trigger dan membuat orang masih sadar untuk oh gue kalau ada duit gue beli emas gitu loh. Itu yang menurut gue yang masih bikin bikin cukup cukup bertahan sih kayak gitu ya. Oke, Hmm. oke. Kalau kalau gue kan ceritanya view-nya dari makro ya. Basically, basically gue lihat yang kejadian di belakangan ini adalah kita tahu dulu banyak sekali pemerintah yang melakukan quantitative easing atau membantu masyarakatnya lah ya waktu Ya, COVID terutama. Lalu sekarang ini kan ya kita bisa bilang dari semenjak tahun 2022 katakanlah sampai 2024 itu kan terjadi quantitative tightening. Jadi dia ibaratnya udah ibaratnya gini, gua itu sebuah perusahaan gitu. hmm. Perusahaan ini kan lagi susah gitu ya. Jadi dia harus nerbitin obligasi. Jadi pemerintah cetak uang lah untuk kita Yes. gitu kan, untuk bantu kita. Nah, sekarang itu kebalik. Karena kan kalau uang beredar semakin banyak, teorinya inflasi itu akan lebih tinggi gitu. Nah, Hmm. inflasi itu akan lebih tinggi. Nah, sekarang posisinya inflasi sudah tinggi, Hmm. akhirnya ditarik semua. Jadi ibaratnya si bank sentral itu tidak tidak mau nge-subscribe utang yang gua terbitin lagi yang berikutnya gitu. Jadi dia, wah gua terpaksa harus bayar utang gua ke bank sentral itu karena kan bank sentral cetak duit kan. Nah, problemnya sekarang adalah banyak orang yang tidak mau investasi di obligasi yang sifatnya jangka panjang. Hmm. Kenapa? Karena ada dua faktor. Yang pertama adalah inflasi. Yang kedua adalah yang pertama inflasi, yang kedua adalah stagnant growth gitu, yang namanya stagflasi. Nah, otomatis kalau sebuah negara mengalami stagflasi, yang menjadi problem adalah lu nggak mungkin beli obligasi negara itu jangka panjang banget Ya. gitu, karena Tahu pasti. takut default, takut apa gitu kan. Hmm. Hmm. Uncertainty-nya terlalu banyak. Makanya kenapa mereka membeli obligasi Yes. yang jangka pendek gitu. Di Hmm. satu sisi, The Fed-nya kan juga melakukan pemotongan suku bunga. Biasanya kalau The Fed sudah potong suku bunga, bank sentral lain juga akan mengalami hal yang sama gitu. Hmm. Akhirnya daripada beli yang menengah panjang, mending beli yang pendek aja karena sudah pasti ada katalis dari pemotongan suku bunga dan yang Hmm. kedua resikonya jauh lebih kecil. Nah, Hmm. kalau orang berpikir bahwa, wih kalau gua nggak beli, biasanya kan orang ada tenornya kan, jadi dia main pendek dan panjang, jadi mereka Hmm. alokasi portfolio lah. Nah, Hmm. sekarang ini permasalahannya yang panjang ini kalau gua nggak beli obligasi jangka panjang, gua harus beli apa gitu kan. Hmm. Akhirnya orang lari ke gold. Emas. Makanya kenapa gold naik kan belakangan Hmm. gitu. Makanya si emas naik dan segala macam. Dan itu pun juga dilakukan oleh Indonesia. Kalau kita lihat ya, Indonesia terakhir itu ada yang skema namanya burden sharing gitu. Mungkin Hmm. teman-teman bisa cek soal burden sharing antara BI dengan pemerintah Republik Indonesia gitu. Nah, banyak orang yang nggak ngerti apa sih dampak dari burden sharing ini. Dampak dari burden sharing ini adalah satu, potensi meningkatnya inflasi di Indonesia karena uang beredar makin banyak. Hmm. Sesimpel pemerintah cetak utang, tapi yang beli bank sentral, gitu kan. Hmm. Berarti kan ibaratnya tidak ada faktor produktif yang dilakukan oleh masyarakat untuk beli obligasi itu. Tapi dia Hmm. cuma cetak out of thin air, terus habis itu distribusikan ke masyarakat gitu. Yang kedua, memang karena ada yang membeli obligasi negara melalui bank sentral, artinya apa? Artinya yield itu bisa turun. Imbal hasil itu makin lama bisa makin turun, karena kan pasti ada standby bayarnya kan. Meskipun rakyat nggak beli, tapi standby bayarnya ada bank sentral gitu kan. Ya. Tapi di satu sisi, ini akan menimbulkan inflasi gitu kan, menimbulkan Ya. inflasi. Kalau US-nya cetak duitnya itu lebih banyak daripada Indonesia, itu masih nggak masalah.
Tapi masalahnya Indonesia rupiah ini tidak bisa dipakai di banyak negara gitu. Makanya kenapa Hmm. banyak sekali orang yang melakukan adopsi terhadap kris gitu kan. Kalau kita lihat kris itu bisa dipakai di Jepang, di Malaysia, Thailand gitu. Tujuannya ya supaya ada perputaran rupiah yang terjadi gitu. Jangan sampai kita cuma di dalam negeri nyetak duit segitu banyak ya akhirnya kayak Zimbabwe gitu. Nah, Ya. itu yang dijaga. Makanya kenapa Bank Indonesia kan kelihatan kan arahnya memang mau menginternasionalisasi rupiah dengan cara ya pakai QR lah gitu Ya, kan ya. supaya sama Hmm. Thailand dan segala macam. Itu makanya memang itu yang menjadi problem dan kemungkinan inflasi ke depan akan makin naik gitu. Seiring dengan inflasi makin naik, seharusnya komoditi yang main. Dan kalau kita lihat komoditi yang main, berarti kita bisa lihat in 1 year itu kita ngelihat ada potensi yang main itu adalah sektor-sektor yang produktif, komoditi yang berhubungan dengan sektor-sektor produktif tadi. Mungkin kayak gitu sih. Ya. Oke, itu dari sisi apa ya? Sisi emas ya, Vin. Tadi kan. Tapi Ya, kalau menurut lu kenaikan saham-saham emas itu emang eh, salah satunya karena bukan, mostly besarnya karena faktor itu. iya sebenarnya Atau emas mungkin itu ada gini. ada ada perusahaan apa ada aksi yang lain. Sebenarnya saham emas di Indonesia ini kan kalau kita cerita ya secara valuasi pun sebenarnya murah gitu. Karena apa? Karena sesimpel kita ngelihat bahwa harga emas harga emas waktu naik yang waktu semenjak 2024, 2025 gitu ya. Kita tahu harga emas naik gitu. Tapi harga saham emas nggak kemana-mana gitu. Ya, Nah, in some sense ini baru terjustify-nya sekarang gitu. Makanya kenapa harga saham emas kan mulai belakangan naik gitu ya. Seiring dengan kita harus tahu bahwa hmm, harga emas terhadap US dollar dan harga emas terhadap rupiah itu berbeda ya. Jadi teman-teman ya, mungkin nggak tahu bahwa harga emas terhadap US dollar itu kita bandingkan dengan US dollar. Tapi ketika kita bicara harga emas terhadap rupiah, kita harus menghitung juga penguatan dan pelemahan US dollar terhadap rupiah dulu, baru kita convert ke harga emasnya. Itu baru bisa ideal gitu. Nah, kalau misalnya ternyata harga emas terhadap US dollar itu naik, sementara US dollar itu juga menguat terhadap rupiah, apa yang terjadi? Itu akan menjadi double benefit buat orang yang pegang emas dalam bentuk rupiah, karena double gain gitu. Beda ceritanya ketika dolar itu melemah terhadap rupiah, tapi harga emasnya naik, bisa aja kenaikan tersebut di offset lah, atau ibaratnya kenaikannya si emas ini dipotong dengan Ya, Arvin ya. nge-hang ya? Nge-lag ya? Kirain gue yang kayak. Iya. Kalau Hmm. kalau apa gue tambahin dikit aja ya saham. Kalau oke, Arvin mau lanjut nggak? Nyangkut, Vin. Maksud- Tadi lu nyangkut. yang sampai mana tadi? eh Emas terhadap Kayak rupiah. Gas ya, tolong dibantu tadi sampai mana? tadi sampai ini ngeblank. Waduh, nge-lag. Nge-lag, Gue juga nge-lag. ikutan nge-lag. Gue juga nge-lag. Iya. Ya, intinya kita harus membedakan harga emas terhadap dolar dan harga emas terhadap rupiah gitu. Iya, Karena betul. Terakhir lu harga ngomong ya, lu masih hitung dolar terhadap rupiah, habis itu terhadap dolar juga. Sorry, emas terhadap rupiah, terus terhadap dolar juga. ya karena basically all the commodities itu devalued berdasarkan US dollar. Ya. Makanya kenapa kita harus melihat antara emas dengan US dollar atau emas dengan rupiah karena bisa aja nggak align gitu. Bisa aja nggak align gitu. Makanya seperti itu sih kalau gue lihatnya. Ya, apa Berarti iya, gue nambahin dikit ya buat saham. Kenapa saham emas naik, tapi kalau lu beneran perhatiin itu pergerakannya tuh nggak serempak ya. Maksudnya nggak mesti sekali satu saham emas naik kayak semua naik, sebenarnya nggak. Kalau lu mau bedah pisah-pisah tuh kayak terutama Archie ya, gue juga lumayan main di Archie kan ya. Kalau Archie itu kan dia memang dia satu dia ada story Mesop ya, which is udah selesai, dan Mesopnya itu tuh di harga atas, di harga 750. Terus kedua, dia ada diversifikasi apa bisnisnya ke geothermal Hmm. ya, lewat PT Toka Tindung Geothermal. Jadi dia ada Hmm. diversifikasi bisnis, nggak cuma di gold. Terus ketiga yang paling yang belakangan ini yang itu kan ada isu divestasi ya, divestasi
Jadi kepemilikan lamanya itu PT Raja Wali ya, menjual dan ada pembelinya tuh asing yang masuk McMahon kan. Nah, itu yang itu lebih yang kayak nyebabin kenapa Archie naiknya lumayan lumayan kenceng. Kalau BRMS, kalau BRMS nanti dia grade dari goldnya sendiri itu akan naik dan memang BRMS kan memang udah naiknya juga udah lumayan ya dari ya basically dia dari 50 kan. Yes. Meskipun dalam waktu rentang waktu beberapa tahun ya kenaikannya gitu ya, nggak yang langsung. Tapi dia kan ada ekspansi ya untuk tambang produksi emasnya, produksi goldnya gitu kan. Which is produksinya meningkat dengan harga emas yang meningkat, ya valuasinya BRMS waktu di 300-an itu murah. Nah, sekarang BRMS ada isu tambahan ya, which is dia lagi ngejar untuk upgrade MSCI masuk ke big cap ya atau standard cap. Which is untuk masuk itu kalau nggak salah dia perhitungannya dia harus di 560 sampai 580 selama periode apa? Bilangnya periode apa? Monitoring. Iya, monitoring gitu. Jadi sebenarnya ada cerita-cerita tambahan sih di balik perusahaan. Kalau MDKA kan ada dia mau IPO anak perusahaannya kan, si siapa Pama ya, Pama. Jadinya ya ada story-story tambahannya gitu, nggak cuman karena harga emasnya naik. Nah yang memang perlu diperhatikan untuk saham-saham ini juga balik lagi sih, selama harga emasnya tuh nggak jatuh gitu, nggak rusak gitu ya, nggak hancur kayak seperti zaman batu bara ya waktu rally kencang itu kan, selama dia dipertahanin di harga atas ya saham-saham batu bara juga oke-oke aja, tapi ketika udah mulai balik kayak turun dalam dan balik ke berada di level 100 dari 400-an itu kan ya saham-sahamnya juga ya terkoreksi gitu. Jadi mesti tetap harus dipantau sih apakah harga emasnya itu bisa bertahan gitu di harga atas atau ya ada sesuatu yang mengakibatkan adanya sell off besar-besaran di emas gitu ya. Karena kan itu kan bank sentral, terus China, government semua kan European beberapa country di Europe gitu kan juga itu udah beli emas dari waktu di harga berapa kan, mereka collect emas terus kan, reserve gold kan, itu yang mengakibatkan jadi kan ketika demand supply-nya berkurang, demand-nya naik terus ya harga emasnya akan naik terus. Ya itu perlu dipantau juga sih menurut gue ya. Oke, menarik. Ini apakah Pak Salim akan masuk BRMS? Bukannya udah masuk kan? Sudah masuk. Kan Sudah masuk. 2001 ya, pada 2022. Lewat Emirates Tarian. Iya, udah. Ya. Sudah Waduh, itu. Waduh, baru tahu sekarang. Astaga tadi. Udah telat. Udah lama banget itu. Udah 2-3 tahun yang lalu. Jadi ini ada pertanyaan menarik. Jadi in short, kenapa kok Arvin N 2023 sampai April 2025 harga emas fisik naik tapi saham Antam stagnan? Nggak align-nya karena apa? Nggak align-nya karena Antam bukan produksi, dia hanya distributor. Trading. Exactly, itu yang pertama. Yang kedua, gini, pendapatannya Antam itu besar, tapi pendapatan dari penjualan emasnya itu kontribusinya sangat besar ke pendapatannya Antam. Tapi secara net profit itu kecil, gitu, karena dia cuma distributor doang. Itu yang pertama. Yang kedua, dia kan melakukan hilirisasi ke nikel. Dan sementara ini yang memang profit marginnya besar itu datangnya dari nikel, meskipun pendapatannya itu belum begitu besar gitu. Makanya kenapa itulah yang menyebabkan kenapa narasinya Antam itu agak sedikit mix gitu antara emas dan nikel gitu. Dan kenapa kok tidak direspon oleh pasar waktu tahun 2023 waktu harga emas naik, karena sesimpel memang dana itu lagi ditarik ke develop market gitu. Mungkin gue cerita sedikit, intinya kita harus ngerti bahwa kapan uang itu lari ke emerging market, kapan uang lari ke develop market. Ketika uang lari ke develop market, terlepas dari sektor apapun, kalau misalnya katalisnya itu ada, tapi memang uangnya itu lagi lari ke sana, ya kita nggak akan dapat flow gitu. Makanya kenapa kenaikannya tidak konsisten. Itu ya tidak sekonsisten ketika kita beli saham emas yang berasal dari US, karena kan semua uangnya lagi lari ke sana gitu sih. Itu dia.
Terus Toba sama Oasa gimana kok ada insight? Toba sama Oasa Ya, ada sering bahas, apalagi ini ya, Oasa hari ini tuh muncul soal dia private placement ya. private placement ya, Ya, private placement. Eh, Mungkin kalau mau baca di konten gua ada soal pengelolaan sampah. udah nulis kok soal soal Ya, soal, ya, soal Toba se- sama ya, Oasa. Oasa udah ya? gue sudah bahas soal pengelolaan sampah itu ada beberapa emiten. Ada Toba, ada Oasta, ada MHKI. Mungkin kalian bisa baca lebih detail di sana. Tapi waktu masih ingat ketika UU Perpres sampah keluar waktu itu hari Jumat kemarin gitu ya. Yang lari kenceng kan ya memang Toba lari kenceng, Oasta juga lari kenceng. Tapi MHKI juga kencengnya minta ampun. MHKI Iya, arah malah gitu. iya. Makanya makanya kenapa kita itu harus banyak-banyak baca vocabulary soal sebuah emiten itu kerjanya apa supaya kita ngerti bahwa oh ini perusahaan ini akan berhubungan nih dengan katalis A atau katalis B atau katalis C gitu. Jadi mungkin seperti itu sih kalau yang gue bilang. Outflow. Kok BI bilang barusan katanya kemungkinan 2026 Fed cut rate bisa capai 3%. Nah, itu kan Hmm. akan ada inflow dari asing kok ya. Kira-kira asing masuknya pertama kemana kok? Apakah banking dulu, baru energi, atau sebaliknya? Maksudnya ke bonds Indo dulu. Tapi enggak, tapi gini, ini juga gua ngomong, eh, misalkan US cut rate, kemudian dari US tuh keluar outflow. Outflow-nya tuh nggak langsung nembak ke Indo gitu loh. Ya, Nggak betul. langsung nembak ke Indo. Dia akan nyebar ke, misalkan ke sebagian Eropa, itu kan masih ada Jerman, ada Swiss. Kemudian itu kalau Asia itu ada Jepang, ada China, Taiwan, Korea. Habis itu Hmm. baru Singapura. Singapura ada India, Malaysia, kita, Vietnam. Nah, itu baru nyampe ke situ. Jadi eh, kalau kalian berpikir bahwa dari US langsung nembak flow-nya itu langsung ke Indonesia, itu nggak seperti itu cara kerjanya. Oke, sama satu lagi Hat, mungkin banyak orang yang menunggu-nunggu mengenai cut rate ini ya gitu. Ya, Tapi yang gue bilang adalah kalau kalian boleh trace back ke beberapa mungkin waktu zamannya The Fed itu melakukan taper tantrum seperti apa yang terjadi hari ini. Teman-teman boleh cek lah ketika mereka cut rate apa yang terjadi ke market. Yang terjadi ke market malah koreksi besar gitu. Nah, Hmm. tapi gue bukan bilang bahwa ini akan terjadi koreksi besar. Tapi gue mau meluruskan apa yang menjadi perspektif orang-orang gitu. Persepsi orang-orang bahwa ketika the Fed cut rate itu akan bullish ke semua market. Belum tentu. Kenapa? Karena ketika Fed itu melakukan pemotongan suku bunga, itu pasti ada alasannya. Alasannya adalah ekonominya melemah lah, unemployment besar lah, itu pasti narasi-narasi yang keluar sehingga menyebabkan The Fed potong suku bunga, gitu kan. Dan teman-teman harus tahu bahwa The Fed sekarang itu adalah data dependent, di mana ketika data keluar, itu barulah The Fed itu mengeluarkan reaksi. Oke, potong suku bunga atau segala macam gitu. Nah, sekarang itu yang kalau teman-teman ngikutin dramanya Trump dengan The Fed ya, teman-teman harus ngelihat bahwa si Trump sama si The Fed itu kan Trump ini lagi berusaha mempengaruhi The Fed dalam tanda kutip ya gitu. The Fed itu ada 7 member di dalamnya, governor untuk penentuan cut suku bunga. Bahkan yang namanya Lisa Cook itu kan one of the governor ya, one of the Fed governor itu juga ditendang gitu, dipecat sama Trump supaya Trump bisa masukin orangnya dia gitu. Ujung-ujungnya supaya September itu bisa terjadi rate cut gitu. Nah, makanya kenapa yang perlu kita lihat adalah rate cut itu tidak boleh terlambat gitu. Kalau yes. rate cut ini terlambat, itu Hmm. akan menimbulkan koreksi yang besar gitu. Hmm. Kalau rate cut ini tidak terlambat sudah dilakukan atau sifatnya antisipatif, itu baru lebih oke gitu. Makanya kenapa si Trump ini mau gubernur The Fed yang sifatnya antisipatif, bukan reaktif terhadap data-data Ya, itu gitu. Nah, ya kalau memang di kita beda kan. Kalau di kita Bank Indonesia itu antisipatif. kebanyakan itu adalah sifatnya antisipatif gitu. Kayak contohnya Pak Peri Warjio, Gubernur BI Ya, sekarang, itu bermainnya antisipatif gitu. Dia tidak melihat data, tapi dia melihat ke depannya ini bakal gimana. Kelihatan dari mana sih? Kelihatan ketika
BI itu menurunkan suku bunga dulu, baru The Fed nurunin suku bunga gitu. Itu kelihatan. Makanya Dan cukup kayak gitu agresif itu ya. ya cukup agresif gitu. Agresif Cukup ya. berani mengambil posisi berlawanan gitu. Kayak gitu sih. Yes. Dan gua ngerasa kalau kita ngomongin US market ya, US market tuh gue lihat tadi pagi karena ngobrol, jadi gue ngeliat ada potensi benar-benar masih sangat lumayan bullish gitu ya. Mungkin Oke. akan sampai eh, misalkan nanti putusannya adalah akan cut rate gitu. Nah, gini Han, mengenai US market ya, ini banyak orang salah juga mengenai Ya, US market ya. US market itu tidak hanya didrive oleh fundamental. Kita harus ingat juga gitu bahwa ada money flow yang bermain di dalam gitu. Contohnya nih, ya kan. Ini sesimpel gini deh. Gua misalnya sama Amerika, gua nggak percaya sama Donald Trump gitu kan, karena dia defisitnya melebar, takut collapse lah dan segala macam. Apa yang dilakukan oleh orang ini? Padahal dolarnya dia terus menurun gitu kan secara nilai gitu. Kalau kita bandingkan dengan Jepang yen dan jangan bandingkan sama rupiah deh. Kita bandingkan sama negara maju gitu kan. Bandingkan sama Jepang yen, bandingkan sama euro. Nah, terus investor yang pegang US dollar ini harus invest di mana? Kan jadi pertanyaan kan. Gua invest di bonds, bondsnya turun karena dia menarik. nerbitin. Nah, makanya kenapa orang lari ke equity. Karena orang lari ke equity kan karena swasta kan. Swasta kan juga tidak akan bisa dikontrol pemerintah. Nah, belakangan ini kan muncul kayak si siapa namanya si Donald Trump mau mengambil Intel, INTC, ada beberapa manuver-manuver lah. Kalau gue lihat ya sekarang ya, US itu kayak sekarang, US sekarang itu kayak China. China Oh, sekarang kayak US, kebalik gitu. Jadi kebalik sekarang gitu. Kalau kita bilang kan sekarang US itu kan harusnya demokrasi kan. Lu bikin perusahaan tidak boleh dicaplok oleh pemerintah, ya kan? ini malah Nah, sebaliknya. ini malah sebaliknya. China malah Iya. kebalikannya, Iya. gitu. Benar. Jadi ini kayak ada pola yang terbalik gitu. Makanya kenapa ini yang kita lihat menjadi salah satu insight yang menarik lah ya, gitu. Jadi seperti itu sih. Yes. Wah, nice banget. Insight dari Arvin. Mungkin Keren ya, Cici pinter. Ternyata pinter sekali loh Arvin. Dia udah Pura-pura mewakili aja itu. semua, mewakili Itu semua pura-pura. pendapat. Aku Itu nggak perlu pura-pura ditambahin. aja itu. itulah terbukti orang yang pas sekolah di ini ya, Ci, di perpus. Di perpus. Ya guys, intinya kalau Arvin di perpus, kalau gue di kantin nah. Kalau gue tukang jemput jawaban gue. Gue nongkrong Vin, di ini ada kantin. Bro Jo, Vin. Dia bilang eh dia malah komenin ini lu, marmer lu. Wih, temboknya Oh, marmer gitu katanya. ini stiker ini. Nah, ini tuh, ini ada pertanyaan yang lebih menarik. Kok Arvin sekarang hold apa aja nih? Ayo, Nah, saya juga mau nyontek Gua, deh fotonya. pengen tahu gue. gua, ya apa yang gue omongin di podium gue selalu sama kok. Nah, makanya Gue nonton podium. makanya nonton podium itu yang pertama. Yang kedua, kalau misalnya ada orang beli saham apa gitu kan, orang beli saham apa, tanyalah kepada dia kenapa beli ini. Kadang ada yang nggak ngerti dia beli apa gitu loh. Oh, Dan kadang perusahaannya A, dia ngomong job kerjanya B, padahal Kayak gue kerjanya ya. A gitu Kayak kan. gue misalnya, Vin ya. Beli Ya tapi nggak kayak ngerti. Kinovi misalnya gitu. Beli nggak ngerti. nggak ngerti gue. Gue kalau orang suruh beli, gue beli, Vin. Gitu aja gue. Ya, gue pokoknya kalau Arvin beli, gue ikut aja gitu. Ya, bener. Ini juga di kolom komen banyak yang tukang contek. Terus kadang, oh, Jadi, iya. jadi gimana, Vin? Apa aja, Vin, fotonya isinya? Hmm. Tuh ada yang nanya terus nih, bahas PACK yang mau OWK. Waktu itu kita udah bahas ya, tentang Udah. PACK Itu ya? tonton 2 minggu yang lalu loh. Kita Iya. udah Oh, cara bahas. pakai Darvas Box gimana? Kalau gue sih simple aja ya. Gue sih pakai Darvas Box ya di TradingView. Di TradingView aja kan ada itu, tinggal dilihat apa indikator, setting aja indikatornya, cari Darvas Box. Facebook gampang kok. Ini indikator ada kok semua lengkap. Iya. Apa? Ya tentang OWK, PACK udah terlalu hype lah. Maksudnya balik lagi ya.
menurut gua ya kalian harus riset juga sendiri gitu ya kalau memang masih mau beli PACK, reasonnya apa, which is karena saham ini kan naiknya udah tinggi sekali. Calculation-nya bagaimana kalau kalian masih punya keyakinan dia masih mau naik, dan kalian bisa ngitung nggak dia masih bisa naik tuh sampai ke berapa valuasi reasonable-nya gitu ya. Corporate action-nya segala macam gitu kan. OWK-nya juga perlu diperhatikan kan. OWK yang masuk itu kan OWK itu kan obligasi wajib konversi, which is buat rata-rata buat bayar hutang ya, ditukar Hmm. ya kan. Nah, harus dilihat OWK-nya di harga berapa. Biasanya sih company kalau OWK itu harganya di bawah sekali loh. Hmm. Lebih pengen tahu lagi, pengen beli apa kok. Harus subscribe Podium dulu dong. Ya, subscribe podium dulu, baca Sama share ke kontennya. 100 orang. Iya, share ke 100 orang. Kok Bumi kan habis melakukan koasi tuh. Tujuannya apa? Tujuannya kan koasi itu kan dia jadi, ya Alvin aja dia yang jawab deh. Dia manggilnya kokosi. Saya kan Mbak. Tujuannya buat ekuitas positif supaya dia bisa bagi dividen. Karena perusahaan itu tidak bisa bagi dividen kalau ekuitasnya tidak positif. Itu, Pintar sekali. sorry, itu mengubah saldo defisit jadi saldo laba atau saldo defisit at least jadi nol. Karena perusahaan tidak bisa membagikan dividen kalau misalnya saldonya masih defisit. Sementara Bumi itu saldonya defisit. Teman-teman bisa cek laporan keuangannya. Begitu. Tapi bukan berarti jelek. Bukan berarti jelek, gitu. Nggak berarti jelek. Tapi kan berarti karena loss gitu. ya, tapi kan perlu diingat juga bahwa Bumi ini kan juga mainnya di batu bara, dan harga batu bara kan juga belum recover kan, gitu. Jadi ya kita cuma bisa menilai bahwa Bumi GCG-nya sudah mulai bagus gitu. Tinggal masalah nanti ke depan kalau harga batu bara naik kan kita mau melihat komitmen dari shareholder gitu kan mengenai Bumi ini gitu. Itu sih kalau gue lihatnya. Siapa tahu bagi dividen ya kan? Jadi bagi Iya, dividen. bagi dividen sekecil apapun itu sudah baik buat investor lah menurut gue. Berarti kan ada niat baik kan gitu. CBRE ini jebakan Batman nggak sih? Enggak lah. Li nggak kena jebakan Batman sih. Menurut gue sih beneran bagus lah itu nanti. Yes. Kalau nanti jadi jelek tanya Cinovi aja. Pokoknya kejar aja. Bacain aja berita-beritanya, ikutin aja. Batu bara kapan naik? Tahun depan. Feeling gue sih tahun depan. Tapi menurut gue ini saham batu bara udah mulai menarik loh. Bisa aja maksudnya udah mulai dari sekarang. Kayak Bumi, UNTR itu Bumi sebenarnya udah mau bergerak dan hari ini sebenarnya udah bagus kan. Mana ada Tapi aja. ya karena masih ada error dari centong sayur yang masih jualan gitu kan. Foreign net sale-nya kelihatan banget lagi. Foreign-nya net sale jadinya ya aduh sabar aja gitu kalau memang punya conviction, uang dingin gitu. Tapi kalau nggak punya conviction dan kayak capek nggak mau nggak kuat nggak nungguin ya nggak perlu dipaksain juga buat beli kan. Iya betul. Masih banyak saham. Ya ADI juga lumayan menarik ya, udah lumayan menarik ya pergerakannya. Gue ngeliat ada Adro juga udah mulai menarik pergerakannya. ADI menurut gue sih sebenarnya di harga di bawah 7.000, 6.000 itu worth ya good to buy lah ADI, cuman mainnya lebih swing agak panjang kali ya gitu ya. Karena kan dia juga baru IPO kan, belum lama IPO-nya. Ya. Bakri yang benar cuman energi doang. Mungkin karena naik sih, makanya jadi. Iya. Tergantung sih kategori benernya tuh maksudnya apa dulu sih ya. Kategori benernya itu apa? Bakri yang bener kategori bener tuh apa? Yang bener tuh bener naik. Bener apa company-nya cuan apa? Koko dan Cici. Nah, ini ada bagus nih. Koko dan Cici nanti di akhir boleh nggak minta nasihat atau saran buat kita yang anak muda ini? Tersinggung dong. Kita masih muda loh ini loh. Waduh, kita ini masih muda loh. Aduh, gua tersinggung nih. Muda loh ini. Anak muda ini boleh dengan modal under 10 juta yang sudah masuk di dunia persahaman. Karena yang baru buat kita. Oke.
It's a good thing. It's a Ini good thing ya. ini juga kita sebenarnya udah ini ya, udah apa ya, udah di penghujung ini gestar kita Pacaran. muncul-muncul jadi ya udah. Jadi jadi kita bahas aja kali ya, nih ya soal ini ya. Soal ini. Kalau menurut apa nasihat dari Cinovi dulu deh. Dari Menurut yang apa nih paling muda? Yang dari dari yang paling apa? muda dong, yang paling Oke, muda siap, ya. Ya, Vin, ya, Vin. siap. Hari yang mantap. Ya menurut gue sih sangat-sangat penting untuk mulai mengerti, Balik lagi pertama masuk harus punya pemahaman baku yang benar, ya. Which is teorinya apa itu pasar modal? Pasar di mana company mencari modal gitu kan, ya kan, mengkoleksi modal. Which is itu basicnya yang benar dulu gitu, cari modal. Nah, ketika kita punya uangnya 10 juta, fokusnya itu kalian mengembangkan uang itu. Fokusnya bukan jangan mikir kayak, oh gue pengen berlipat-lipat kali ganda, gue pengen cepet kaya. Kalau kayak gitu maunya ke tempat judi aja gitu ya, ke MBS atau apa. Konsepnya tetap sama gitu kan ya. Berarti 10 juta, modal 10 juta nggak apa-apa. Mau berapapun modalnya nggak apa-apa. Yang penting konsepnya benar. Satu, kalian harus berhati-hati memilih informasi, menyaring informasi yang kalian dengar, kalian masuk. Follow influencer itu juga banyak jebakan kalau menurut gue. Jadi kalian harus berhati-hati informasi yang kalian ambil dan dapat. Yang kedua, belajar dulu dan bangunlah network seluas-luasnya. Kalau menurut gue networking itu penting. Karena pasar modal di dalam saham, investasi di saham itu seperti kalian membangun bisnis. Yang mindset basicnya 3 tahun BEP, di tahun kelima baru kalian mulai membuahkan hasil. Jadi yang paling penting kapital modalnya jangan sampai hilang dulu. Nggak ada yang jangan berpikir bahwa gue pengen langsung cepet kaya berhasil, dan itu malah nanti jadi jebakan Batman. Jadi belajar dan bangunlah network, karena di pasar saham menurut gue network itu sangat-sangat penting. Dengan network kalian tuh bisa dapat pengalaman dari orang lain, belajar dari pengalaman orang lain, kalian belajar apa yang orang lain yang lihat di market, apa yang kalian nggak lihat. Kedua, informasi itu sangat-sangat penting, sangat-sangat berharga menurut gua. Jadi lewat networking itu kalian bisa dapat banyak informasi. Oke, company ini ada rencana bakal corporate action ini. Nah, corporate action yang seperti ini impact-nya buat ke saham itu seperti apa? Ke emiten ini seperti apa? Dan ketika kalian kulik, kalian punya keyakinan masuk lewat teknikal, pakai teknikal. Ya, masuk misalnya beli pakai teknikal, dan ya harus strict. Kalau ternyata analisa kalian fail, ya cut loss supaya jangan sampai hilang modalnya. Ya, balik lagi harus di-treat ini seperti bisnis. Jadi meskipun dari usia muda, menurut gue sangat-sangat penting untuk belajar, karena ini juga kurang lebih sama perbekalannya ya. Kalian belajar ilmu marketing. Ketika kalian tahu company ngeluarin news itu, strategi marketingnya itu maksudnya apa di belakangnya. Kedua, kalian lihat tujuan company ini mengeluarkan news seperti ini tuh apa, ya kan? Jadinya, dan kedua diperhatikan supply dan demand, karena balik lagi kan ya, supply dan demand itu sama juga kayak di bisnis. Kalian harus teliti melihat di dalam market ini demand apa yang lebih bagus dan supply-nya kecil, dan itu kalian cari saham yang seperti itu. Yes. Oke. Ya. Cukup. Udah selesai ya kayaknya. Cukup ya. Sudah selesai. Oke. Dari dulu Vin. Dia bilang susah cari networknya. Menurut gue cari network itu tuh nggak susah. Gue di Taiwan. Ya, gue sendiri tinggal di Taiwan, tapi kan gue bisa membangun network juga di Indonesia. Menurut gue cara membangun network itu cuma satu ya. Jadilah orang yang genuine aja, tulus aja. Kalian baik gitu sama siapa aja, welcome gitu, ngobrol, be friendly dulu gitu ya. Nggak gengsi untuk negor orang gitu, nanya, kenalan. Ditolak nggak apa-apa, hal yang biasa ditolak gitu kan. Kita pertama masuk juga memang kita bukan siapa-siapa, orang nggak nganggap kita nggak apa-apa. Tapi ya harus ada ada kemauan buat ngejar dengan tujuan gue pengen belajar, gue pengen tahu, ya be genuine, jadi orang yang baik dan tulus, ya orang lama-lama
pasti ada lah yang welcome, no no sama nggak usah sama inilah, khawatir. sembari nambah edit value diri sendiri itu kan nanti Ya. maka menurut gua lu kalau makin punya edit value itu bakal lebih makin gampang lah untuk ngobrol sama semua orang gitu. Pengetahuan umum segala macam itu kan salah satu kayak gerbang kita membuka pembicaraan nih. Jadi misalkan nggak harus tahu semua soal saham, tapi Hmm. pengetahuan umum loh, politik, ekonomi, sosial, budaya segala macam itu sangat-sangat bisa membuka gerbang untuk sebuah komunikasi gitu loh. Gitu sih. Arvin, Arvin belum ngomong nih. Ya, ya intinya pokoknya kalau lu cari 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 seseorang yang lu mau ikutin, selalu selalu tanya mengenai misalnya saham A gitu kan, dia ngomong soal saham A, tanyakan aja ya analisanya apa mengenai saham A itu, tesisnya apa. Kalau dia bisa menjelaskan dengan baik dan benar yang menurut lu masuk logikanya, ya silahkan ikutin gitu. Jangan maksudnya termakan oleh apa ya, gue bisa bilang kayak sekarang itu kan banyak banget kan, maksudnya di luar sana orang yang ngikutin seseorang karena kesuksesannya, punya mobil apa, ini itu gitu kan. Ya gue sih terus terang nggak percaya gitu ya, karena banyak orang yang nggak punya nggak punya apa-apa, tapi kayaknya minta ampun gitu, banyak gitu. Dan dia ngerti apa yang mereka lakuin gitu. Dan itu aja sih pesan gue gitu, karena terus terang banyak banget orang yang beneran mau ngajar karena mereka memang bisa, mereka memang ngerti. Tapi ya ketutup sama orang-orang ini yang mereka itu cuma bisa flexing dan nggak ngerti apa-apa gitu. Itu sih kalau dari gua gitu. Hmm. Tunggu, tunggu. Ini yang lucu nih. Ada yang lucu nih. Termakan oleh pampedak kok. Menurut gue balik lagi gini ya. Ketika lu ketemu sesuatu yang salah atau yang kesannya terkesannya buruk ya, itu lu bisa jadiin pelajaran yang bagus juga lo buat hidup lu. Karena lu jadi tahu gitu, oh di dalam pasar saham ada yang pom-pom seperti ini dan akhirnya lu terjebak ya kan, kayak lu belajar berenang, lu nyemplung, lu kelep, lu belajar kelep dulu, lu ngerasain sakitnya. Ya itu justru itu apa tingkat pelajaran yang sangat-sangat berharga dan biasanya itu kalau lu menanggapinya menerimanya dengan positif itu jadi jumping point yang tinggi gitu. Setelah itu lu jadi sangat-sangat berhati-hati karena lu tahu ada jebakan seperti ini, ada bahaya seperti ini. Lu jadi aware akan bahayanya dan kalian jadi bisa hitung resikonya setelah itu. Jadi belajar. Kalau kalian selalu ketemu semua orang yang baik, semua yang nice, ya kalian levelnya juga nggak growing gitu, stuck di situ bahwa gue nggak tahu bahaya, gue nggak tahu ada bahaya, gue nggak tahu ada orang jahat gitu kan. Kita di hidup ini juga sama kan, di sekeliling ini kita berteman, kita terbuka, kita baik dengan siapa aja, tapi kita jadi makin berjalannya umur kita jadi belajar kan, oh ada orangnya seperti ini, oh ada orangnya seperti ini, oh kalau yang seperti ini kita harus hati-hati gitu kan, maksudnya ya 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 sama aja gitu. Jadi menurut gue ya nggak ada yang jahat, nggak ada yang baik yang buruk, kita filter buat yang baik buat diri kita sendiri dan yang ada benefit gimana bisa apa ya jadi benefit positif buat diri kita sendiri aja. Oke, oke, oke. Sip, 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 sip. Eh, oke, itu sebenarnya udah cukup Oke. banget ya. Cuman kalau kalau dari gue paling gue nambahin gini. Kalian belajar apapun, ya. Yang penting modalnya jangan habis satu. Kedua, kalian harus bisa menikmati proses dan progres. Itu yang Hmm. selalu gue tekanin sih. Kalian kalau nggak bisa menikmati yang namanya proses, kalian nggak bisa menikmati yang namanya progres, kayaknya kalian akan gagal gitu menurut gue. Karena tanpa proses dan progres itu tidak bisa membentuk fundamental fondasi lu kuat. Jadi better punya fondasi yang kuat, habis itu kita baru terbang, ketimbang kita udah terbang tapi fondasi kita nggak kuat gitu. Nah itu Iya, yang lebih berbahaya. Oke iya. guys, kita udah lewat 10 menit. Kita masing-masing punya urusan lagi. So thank you banget buat kalian udah Thank join. you buat semuanya yang udah Kita join, lagi di minggu support depan. support kita Yes, terus. support kita terus. Besok And mungkin kita happy cuan. upload video di YouTube
yang baru. So silakan ditonton. Jangan lupa di-share, jangan lupa di-like dan di-komen, dan di sini juga jangan lupa follow akun IG-nya nah.podium. Silakan di-follow supaya kita lebih cepat growth-nya. So, thank you semuanya. Thank you Arvin, thank you Novi. Thank Ya, you. Hani, Bye-bye. thank you, Thanks Alvin. banget. Bye-bye, thank you Dadah. semuanya. Bye-bye. Thank you Happy semuanya. long weekend, happy long weekend. Happy Bye-bye. long weekend.